Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita sama-sama dapat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita sama-sama pengajian di Masjid Al-Muhajirin Puri Kartika, RW 11, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Untuk memulai pengajian ini, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wala kulinatin solehah bi barokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang berbahagia, untuk kesempatan ini pengajian awal puasa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Endang Saiful Anwar LCMA. Waktunya kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ramadan Masjid Al-Muhajirin, Komplek Puri Kartika, Kelurahan Banjarsari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang saat ini berada di dalam masjid ataupun para jamaah yang online saat ini di YouTube. Karena alhamdulillah pada awal Ramadan ini, pengajian awal Ramadan ini disiarkan langsung di kanal YouTube ya milik Masjid Al-Muhajirin Puri Kartika. Tentu memang di zaman saat ini pola-pola dakwah dengan menggunakan media online sangat dibutuhkan, karena memang pengajian tidak hanya berada di dalam masjid atau ruangan saja, tetapi kemudian bisa disaksikan, bisa diterima melalui online, melalui dunia maya. Mengawali pengajian ini, saya pertama ingin menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa awal Ramadan, dan insyaallah
Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pengajian yang biasa kita lakukan pada Ahad subuh, ya, yaitu dengan mengkaji kitab Fathul Mu'in. Ya, kita akan lanjutkan ya kitab Fathul Mu'in ini, tapi khusus pembahasannya adalah terkait dengan bab as-saum atau bab tentang yang menjelaskan tentang puasa. Ya. Beberapa tahun yang lalu atau tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan pengajian fikih siam, kita juga pernah mengkaji fikih zakat, ya, dan insyaallah dalam kesempatan pengajian kita tahun ini 1447 kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in dalam babnya bab saum atau bab puasa. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, dan dalam keadaan kita masih berpuasa, ada baiknya kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i, yang beliau lahir pada tahun 10 Hijriah. Ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah as-salihah wa khususan ila ruhi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i. Ghafarallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jemaah pengajian Ramadan Masjid Al-Muhajirin Komplek Puri Kartika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab shaum dalam kitab Fathul Mu'in dalam cetakan buku ini dimulai pada halaman 259. Ya, nanti saya share di grup ini kitabnya ya. Saya mohon maaf belum saya share. Dimulai pada halaman 259, yaitu bab as-shaum. Ya. Sebentar. Mana tadi? Ya, babus shaumi. Jadi bab ini menjelaskan terkait dengan puasa. Ya. Babus shaumi huwa lughatan. Jadi saum, kalimat saum secara bahasa artinya kita sama-sama sudah mengetahui adalah al-imsak. Ya. Jadi puasa, saum secara bahasa artinya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Nah, imsak ini kan menjadi istilah saat ini buat kita ketika sebelum subuh. Sebelum subuh itu namanya imsak. 10 menit sebelum subuh namanya imsak. Nah, imsak yang kita pahami ya pada saat ini sesungguhnya adalah bagian dari perhatian kita supaya kemudian kita bersiap-siap untuk mulai berhenti makan. Jadi kadang-kadang di kita masih ada memahami imsak itu adalah waktu ini ya. Dua ya, 3 ya, siap. Jadi imsak itu dalam arti kita mulai tidak makan, ya kan seperti itu. Padahal sesungguhnya imsak itu dalam arti adalah mulai kita bersiap-siap untuk tidak makan. Jadi mulai tidak makannya di imsak itu bersiap-siap. Artinya apa? Yang namanya siap-siap
batas maksimal kita untuk tidak makan dan tidak minum dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah subuh sebetulnya. Ya. Jadi bukan imsak. Kadang kita masih memahami imsak itu imsak nih, kemudian kita tidak mau makan minum lagi. Padahal sesungguhnya batasnya itu adalah subuh. Jadi imsak itu adalah bagian dari imsak itu adalah bagian dari persiapan kita untuk kemudian mulai tidak makan dan minum saat kemudian datang waktu subuh atau adzan subuh. Nah, imsak ini itu artinya adalah makna bahasa dari kalimat saumun. Jadi saumun lugatan al-imsak, imsak ya. Wa syara'an secara syariat ya, imsakun an muftirin bisyurutihi al-atiyah. Secara syariat, saum ini artinya adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan dengan syarat-syarat yang disebutkan di bawah ini. Bisyurutihi al-atiyah. Ya. Nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya apa. Ya. Wa furidu fi Sya'ban fi sanati tsaniyati minal hijrah. Ya. Puasa ini Allah syariatkan pada tahun kedua pada tahun Hijriah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah tahun kedua Hijriah, maka pada saat itulah kemudian puasa diwajibkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wa huwa min khasa'isina wa minal ma'lumi minad dini bid-darurah. Wa huwa minal tes belum ya? Belum. Wa furidu fi Sya'ban fi sanati tsaniyati minal hijrah wa huwa min khasa'isina wa minal ma'lum minad dini bid-darurah. Jadi kita semua tahu bahwa puasa adalah bagian dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Disebut dalam istilah agama adalah minad dini bid-darurah. Ya. Yajibu shaumu syahr Ramadan ijma'an bi kamali Sya'ban 30 yauman. Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan secara ijma' bi kamali dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 yauman 30 hari au ru'yah atau dengan mengandalkan ru'yah ya. Adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurubi idza syahida biha indal qadi. Nah, ini menarik nih ya, bahwa ada dua metode saat ini yang dikembangkan oleh para ulama untuk bisa menetapkan satu Ramadan ya, satu Ramadan atau satu Syawal, yaitu pertama dengan menggunakan hisab ya. Apa hisab itu? Hisab itu hitung-hitungan astronomi ya. Hisab itu hitungan astronomi karena berdasarkan pada bahwa alam semesta ini dengan segala isinya itu adalah sudah beredar pada orbitnya, pada porosnya. Artinya sudah ada hitung-hitungannya. Ya. Penanggalan yang kita lakukan itu berdasarkan pada perhisaban, pada perhitungan hisab. Ya. Nah, jadi kalau pakai hisab, ya, satu Ramadan tahun 1500 pun sudah bisa kita ketahui pada saat ini. Itu melalui hisab. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan yang kita sebut ru'yah. Nah, ru'yah ini apa? Ru'yah ini adalah dengan melihat hilal, melihat tanda pergantian bulan. Ya.
Jadi ada hilal namanya. Dan dengan ru'yah maka kita harus bisa memastikan bahwa itu terlihat. Atau kalau kemudian tidak bisa terlihat, ada bahasa namanya imkanu ar-ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Ya. Memungkinkan untuk dilihat. Nah, ini dua metode sudah dilakukan dan tahun ini pun menghasilkan keputusan yang berbeda. Ya. Nah, mana sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Dalam hadisnya Rasulullah pernah menyatakan, dua-duanya juga ada dalilnya. Yang pertama dengan menggunakan ru'yah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jadi penetapan puasa, penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal itu mesti didasarkan pada bahwa mata melihat hilal tersebut. Bahkan dalam kitab ini disebutkan salatsina yaum au ru'yatin adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurub. Jadi ada seorang yang melihat saja dan dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, maka itu sudah cukup menyatakan bahwa penetapan tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi tidak rumit sesungguhnya. Ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sedangkan metode yang kedua, memang ada juga hadis Nabi yang menyatakan faqdurulah. Ya, ada hadis Nabi yang menyatakan bisa dikira-kira melalui ilmu astronomi atau hisab. Ya. Padahal sesungguhnya dua hal ini sesungguhnya bisa menjadi saling melengkapi. Metode ini harusnya ya. Artinya hisab adalah bisa kita sebut prediksi, ya, sesuatu yang bisa kita prediksikan karena alam ini sifatnya stabil. Alam ini ada aturannya dan manusia bisa mengetahui itu melalui hisab. Tetapi prediksi ini perlu ada yang kita sebut dengan konfirmasi. Nah, yang mengkonfirmasi itu adalah ru'yah. Yang mengkonfirmasi itu adalah ru'yah. Jika kemudian dua hal ini tidak bisa kita persatukan, tentu tujuan utama kita dalam melaksanakan ibadah itu adalah kebersamaan, persatuan, tidak saling menyalahkan, tidak saling ini. Maka ada beberapa kaidah yang menyebutkan bahwa untuk menjembatani perbedaan ini sesungguhnya keputusan pemerintah itu bisa kita patuhi. Maksudnya selama ini kan hanya di Indonesia sebetulnya penghitungan ini dilakukan oleh ormas. Ya. Makanya saya lebih cenderung ormas tidak usahlah masuk dalam wilayah penetapan Ramadan ini. Sudahlah kita serahkan ke pemerintah. Ya. Pemerintah karena kenapa? Karena pemerintah ada satu kaidah yang menyatakan bahwa hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Bahwa keputusan dari pemerintah itu sifatnya mengikat dan itu bisa menghilangkan perbedaan. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan, ya sudah. Ya, kan dalam Al-Qur'an juga disebutkan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan taatilah ulil amri. Nah, ulil amri yang kita saat ini hidup adalah pemerintahan yang walaupun pemerintahan kita dalam tanda kutip tidak berasaskan pada agama Islam, tapi dia adalah sebagai ulil amri kita pada saat ini yang wajib kita patuhi melalui kementerian agama. Saya pikir itu mungkin maslahatnya lebih besar ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan bersama-sama, ya, dengan meningkatkan ukhuwah. Saya pikir maslahatnya lebih besar sehingga mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu lebih maslahat. Ya.
Soalnya seperti apa namanya, tentu kalau aliran-aliran yang lain yang di luar apa pakem keilmuan tentang ilmu hisab dan ini, tentu bagi kita agak sulit juga diterima. Maksud saya kayak aliran-aliran apa? Saya juga bingung tuh bagaimana cara ngitungnya. Misalkan beberapa aliran dalam agama Islam yang menetapkan bahkan Ramadan, awal Ramadan itu sudah jatuh pada hari Selasa misalnya. Ya. Atau di mana tuh, di Goa itu ya, di Goa apa di mana itu? Bani Nadir kalau nggak salah. Itu bahkan dia 3 hari 4 hari sebelum habis bulan Sya'ban. Saya juga belum paham seperti apa itu mereka menetapkan 1 Ramadan. Kalau Muhammadiyah kan hari apa? 1 Ramadan tanggal hari Rabu itu masih mungkin. Karena tadi ada apa namanya? Ada dari Nabi yang menyatakan fa in gumma ya. Fa in gumma, kalau kemudian tidak terlihat hilal itu, maka fa'atmilul iddata, sempurnakanlah hitungan apa namanya? Hitungan Sya'ban itu menjadi salasina yauman, genap menjadi 30 hari. Jadi ada kemungkinan 29 atau 30 Sya'bannya. Ya. Kalau 29 berarti yang mestinya 30 menjadi 1 Ramadan. Tapi kalau kita genapkan 30, maka dia beda 1 hari seperti itu. Nah, memang satu sisi bahwa perbedaan-perbedaan ini tentu tidak boleh kita permasalahkan. Tidak boleh kita jadikan sebagai suatu hal yang menjadi berbeda di antara kita. Tapi ya tadi, bagaimanapun caranya, bagaimana umat Islam itu bisa seragam, maksud saya bisa seragam di Indonesia, ya terutama di Indonesia dalam menetapkan 1 Ramadan dan juga satu Syawal. Karena ini tentu tidak saja pada bagaimana membangun apa namanya keberagaman dalam ibadah kita, tapi tentu tadi kita lebih mengedepankan kemaslahatan ukhuwah, persatuan, terutama dalam pelaksanaan ibadah puasa ini ya. Karena tentu agama lain melihatnya seperti apa, nanti kok beda-beda katanya, beda-beda padahal satu Indonesia. Dan saya melihat itu hanya di Indonesia ya, di beberapa negara, Malaysia saja atau Singapura saja, ketaatan mereka terhadap pemerintah itu kuat. Jadi kalau pemerintah sudah ngomong A, sudah A. Di kita kan tidak. Ya. Nah, maka oleh sebab itu ini ke depan mungkin ya harapan kita adalah ada bagaimana kemudian menyatukan antara metode hisab dengan metode ru'yah ini, sehingga tadi kebersamaan di antara kita tetap terjalin. Lebih-lebih yang kalau berbedanya di tanggal 1 Syawal, nah itu kan repot ini. Kenapa lebih repot? Karena kan terkait dengan ekonomi ya, bagaimana beli daging misalkan ya, bagaimana ini itu kan lebih repot ya. Artinya ya mungkin secara ekonomi menguntungkan ke pengusaha ekonomi karena beli dagingnya bisa agak lama ya. Tapi tentu ini ketika dilihat oleh orang lain, khususnya oleh non muslim, perbedaan-perbedaan ini agak sedikit, maksud saya bisa bisa mengikis pada ukhuwah atau persatuan di antara umat Islam. Jadi alangkah indahnya kalau setiap tahun itu sama, maksud saya dalam pelaksanaan puasa ini ya. Karena tentu puasa mah berbeda ya. Kalau dalam hal-hal yang lain ya ibadah furu'iyah sih tidak terlalu pada sentimen emosional yang kita miliki ya, misalkan kunut dengan tidak kunut atau tarawihnya mau 8 atau 20 itu kan masih dalam rangka furu'iyah ya, masih dalam rangka perbedaan dalam ibadah. Jadi masih wajar maksud saya, karena masing-masing juga didukung oleh dalil seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa bersatu dalam penetapan Ramadan, atau bahkan nanti kita 1 Syawalnya ini mudah-mudahan bisa bareng, maksud saya di antara kita selaku umat Islam yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya dalam kitab ini juga disebutkan tadi tentang tata cara ru'yah ya.
Cukup dengan pernyataan sesungguhnya qauluhu asyhadu anna ghadan min Ramadan. Cukup dengan pernyataan itu, saya telah melihat ru'yah, saya telah melihat hilal. Sudah cukup itu, ya. Jadi wala yuqbalu ala syahadatihi illa syahadatu adlaini. Wa bi thubuti ru'yatil hilalin Ramadan indal qadi bi syahadati adlin baina yadayhi kama marra wa ma'a qawlihi sabata indi yajibu as-sawm ala jami' ahli balad al-mar'i fihi. Ya. Apalagi saat ini kan kecanggihan teknologi sudah hebat kan. Walaupun penemuan teropong ya kan sekarang pakai alatnya itu sudah canggih, jadi dia bisa melihat cukup jauh gitu kan. Cuma saat ini teropongnya masih belum bisa menembus awan. Dan nanti mungkin ke depan bisa ada pengembangan. Maksud saya, kalau ru'yah tetap menjadi patokan kita, bisakah kemudian umat Islam menciptakan teropong yang bisa menembus awan? Jadi awan itu udah jadi langsung kelihatan gitu. Nah, itu kayaknya lebih hebat lagi kalau kita bisa menciptakan teropong yang bisa menembus awan. Karena selama ini yang terjadi di Indonesia, pemantauan hilal itu lebih banyak ditutupi oleh awan. Jadi ketika ada sidang isbat itu hampir menyatakan tidak melihat hilal karena cuaca tertutup oleh awan, dan teropongnya atau lensanya itu tidak bisa menembus awan. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan itu ya, umat muslim bisa menemukan teropong yang bisa menembus awan sehingga kelihatan tuh hilalnya ya ketika dia keluar, sehingga tidak banyak perdebatan seperti itu. Oke, kemudian wa bi thubuti ru'yati hilalin Ramadan indal qadi wa kathubuti indal qadi al khabar al mutawatir bi ru'yatihi. Bahkan dalam ayat ini, di sini walau min kuffar. Nah, ini dalam kitab ini bahkan disebutkan kalaupun persaksian melihat hilal itu datang dari seorang non muslim, itu harus diterima ya. Li ifadatihi al ilma ad-daruri ya. Jadi walaupun datang walau min kuffar. Jadi persaksian, misalkan ada orang kafir, ada non muslim, karena dia punya teknologi, dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, maka itu harus diterima dan besok adalah puasa seperti itu. Karuyatil qanadili al-mu'alliqah bil manabir. Wa yalzamu al-fasiqa wal 'abda wal unsa al-'amalu bi ru'yati nafsihi wa kadza man taqada sidqanah bi fasikin wa murahikin fi ikhbarihi bi ru'yatin nafsihi dan seterusnya. Ya. Jadi wa idza shamu walau bi ru'yatin adlin aftaru ba'da salasina wa illam yarau hilal wa lam yakun ghaimun li kamalil iddati bi hujjatin syar'iyyah. Jadi padahal jelas maksud saya, Nabi itu menyatakan sumu li ru'yati. Artinya puasalah kalau kalian tidak melihat. Puasalah dengan melihat hilal. Dan kemudian wa aftiru, berbukalah ketika kalian melihat hilal. Fa in gumma, nah ini kan sudah jelas Rasulullah. Kalau tidak melihat ya sudah, lengkapkan sampai fa akmilul iddata salasina yauman, 30 hari. Ya. Jadi kan jelas dari Nabi itu. Lihat hilal. Kalau melihat hilal puasa besok. Tapi kalau kemudian tidak kelihatan hilalnya ya sudah, genapkan menjadi 30 hari. Nah, saya pikir ini tentu bagi kita yang masyarakat awam tentu lebih mengandalkan pengetahuan kita tentang hilal ini kepada mereka yang ahli dalam bidang itu. Ya. Nah, baik menggunakan metode hisab ataupun juga menggunakan metode ru'yah, imkanul ru'yah, tentu sekali lagi maksudnya bagaimana dua metode ini bisa bersatu dan menghasilkan kesepakatan yang sama. Sehingga tadi perbedaan-perbedaan di antara kita semakin tidak terlalu banyak perbedaan, ya, apalagi dalam masalah hilal ini ya.
Sebab kalau berbeda satu hari kan ada yaum asyaknya bagi mereka ya. Jadi kalau bagi yang menetapkan tanggal tanggal Ramadan itu pada hari ini, maka kemarin itu kan sudah syak kita. Benar kan nih kemarin itu adalah puasa, kan seperti itu ya. Jadi ada hari yang kita ragukan ya. Oleh sebab itu kalau bersama, yakin bersama kan menghilangkan keraguan-keraguan itu seperti itu ya. Jangan-jangan benar tuh kan seperti itu ya. Nah, menghilangkan keraguan itu tentu dengan kesepakatan kita bersama-sama ya. Wa innama yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallafin. Diwajibkan ibadah puasa bagi setiap mereka yang mukallaf ya. Ay baligin aqilin mutiqin lahu, yaitu syaratnya adalah mukallaf ini balig ya, kemudian berakal dan mampu, mutiqin ya, dan dia mampu untuk puasa ya. Jadi yang pertama balig, aqil dan mutiq ya. Jadi kalau belum balik mau puasa ya tidak apa-apa, sebagai pendidikan. Anak-anak kita kan usia 5 tahun, 6 tahun kita latih untuk puasa, walaupun mereka belum punya kewajiban untuk puasa. Tapi kita latih ya, semenjak kecil. Tapi kalau sudah kemudian dia balik ya, ukuran balik bagi laki-laki adalah dia sudah sampai bermimpi basah misalkan ya. Bagi perempuan adalah sudah menstruasi, maka itu adalah usia balik. Dan ketika sudah balik maka wajib bagi mereka melaksanakan puasa ya. Sebagaimana melaksanakan sholat juga ya. Aqil, berakal. Tentu kalau berakal bagi mereka yang majnun, yang hilang akalnya, tidak wajib melaksanakan puasa. Dan mutiqin, dan dia mampu. Mampu ini dalam arti dia tidak dalam keadaan safar, dia tidak dalam keadaan sakit, dia tidak dalam keadaan orang yang sudah tua renta dan yang lainnya, itu mutiqin namanya. Artinya dia mampu bisa puasa. Fala yajibu ala sabiyyin wa majnun. Ya. Yang tidak wajib bagi anak-anak kecil ya, dan juga bagi mereka yang hilang akal atau yang gila. Wala ala man la yutiquhu likibarin, atau yang tidak mampu karena dia kibar. Kibar itu sudah tua, sudah lansia ya. Kalau sudah lansia ya nggak apa-apa nggak puasa. Tapi bagi lansia yang tidak puasa, maka dia punya kewajiban menggantinya dengan fidyah ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi dia memberikan makan kepada orang miskin, fidyahnya itu untuk yang lansia. Au maradin, atau yang sakit. Nah, kalau yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tapi dia punya kewajiban untuk menggantinya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi kalau sakitnya yang agak sulit untuk disembuhkan, sembuh ya, yang agak sulit untuk sembuh, maka boleh dia menggantinya dengan fidyah. Karena dia tidak punya kemampuan untuk membayar atau mengganti puasanya pada tahun depan, maka cukup bayar dengan fidyah. Atau la yurja burbuhu, tadi yang tidak mungkin diharapkan sembuhnya, jadi susah sembuhnya. Kayak penyakit apa itu? Ya dia masih muda, tapi kemudian dia di kasur saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus makan, ya. Maka itu boleh menggantinya dengan tidak puasa, dan boleh menggantinya dengan fidyah. Kalau waktunya udah 5 menit lagi kasih tahu ya. Wala ala haidin, dan juga tidak diwajibkan bagi yang haid ya. Wa nufasa, dan nifas, li'annahuma la tutiqani syar'an, karena keduanya dianggap tidak mampu secara syariat ya. Bukan tidak mampu fisiknya, tapi secara syariat mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Tidak berpuasa tapi menggantinya pada hari-hari yang lain ya, seperti itu. Itu yang ini shaum Ramadan ala kulli mukallafin. Kemudian wa farduhu ya, kita ini aja sesampainya kita nih ya. Wa farduhu itu artinya apa? Rukunnya ya, rukun puasa.
Pertama adalah as-saum. Niyatun bil qalbi. Niyatun bil qalbi adalah niat dalam hati. Ya, ini menurut kitab ini ya. Jadi pertama itu kalau rukun atau fardunya puasa itu adalah niat. Ya. Nah, terkait dengan niat ini la yushtaratu at-talaffuz, tidak mesti harus diucapkan nawaitu shauma ghadin, enggak apa-apa. Enggak usah pakai itu enggak apa-apa. Ya. Bal yundabu, disunahkan. Jadi mentalafudkan nawaitu shauma ghadin itu hukumnya sunnah. Karena kita tentu waktu sahur itu kan dalam hati kita sudah ada niat kita mau puasa, ya. Kita mau puasa. Jadi tapi kalau untuk afdolnya silahkan ditalafuzkan, silahkan diucapkan dengan kalimat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah fadlillahi taala, ya. Nah, ada di sini ada perbedaan ya terkait dengan niatnya. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ya menyatakan bahwa cukup niat itu nawaitu shauma ghadin itu cukup dengan satu kali pada awal kemarin tuh malam harusnya. Ya. Apa niatnya? Adalah saya niat puasa sebulan penuh, ya. Jadi bukan shauma ghadin tapi shauma syahron. Nah itu menurut menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i boleh dengan niat seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak bisa. Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat itu harus diperbaharui setiap malam. Makanya kita supaya tidak lupa ya berniat, kita niatnya itu setelah sholat tarawih. Ya, makanya imam membimbing kita ketika selesai sholat tarawih biasanya diakhiri dengan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i. Nah, itu Imam Syafi'i. Dan itu lebih afdal karena setiap malam itu diperbaharui niat kita dengan kalimat nawaitu shauma ghadin, ya. Adalah nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa pada besok, ya. Wala yujzi'u anna at-tasahhur wa in qasada bihi at-taqawi ala shaum walal imtina' min tanawulil muftirin khaufal fajri ma lam yakhdur bi balihi as-shaum bis sifatil lati yajibu at-ta'arrudu laha fin niyah likulli yaum. Ini makanya likulli yaum falau nawa awwala lailati ramadan shauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Imam Syafi'i. Jadi kalau kita hanya berniat pada malam pertama itu tidak cukup katanya. Lam yakfi li ghairil yaum al awal, karena berbeda harinya, ya. Karena berbeda harinya. Nah, itu ya. Bapak-bapak, para jamaah pengajian Masjid Al Muhajirin Komplek Puri Kartika yang dirahmati Allah, dan para audiens yang berada di dunia maya di kanal YouTube Al Muhajirin, kita cukupkan pengajian kita pada sore ini karena insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi satu kegembiraan kita sebagai seorang puasa, yaitu adalah ada dua kegembiraan, farhatun yang salah satunya adalah farhatun indal iftar, ya. Farhatun ketika kita berbuka, kegembiraan ketika kita berbuka, dan kegembiraan nanti yang Allah janjikan adalah inda liqa'i rabbi, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukupkan dari sampai yang pertama saja. Jadi rukun puasa yang sempat kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah niat, dan itu sudah kita buktikan dan sudah kita ucapkan pada selesai kita sholat tarawih dengan niat nawaitu shauma ghadin. Kalau kita mau perbaharui lagi dengan niat pada saat menjelang sahur juga tidak apa-apa, kita niatkan lagi dan sambil mengajarkan kepada anak-anak kita nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah fardhillahi ta'ala.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dari para jemaah. Saya cukupkan dengan adalallahu wa iyyakum bis-shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz kita doa sekalian. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tahirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna sallallahu min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, demikianlah pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup pengajian ini dengan sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.